Di antara aktivitas yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiap Jumat itulah membesuk orang sakit. Oke. Bahkan dia menjadi sebab doa itu dikabulkan oleh Allah. Orang sakit ini? Iya. Oke. Sayyidina Umar itu mendapat perintah kalau kita besuk orang sakit itu jangan lupa minta doanya. Oh. Selain kita mendoakan. La ba'sa tohur insya Allah. Nah, itu doanya Nabi. Nah apa-apa. Bersih, sehat, baik insya Allah. Artinya bukan cuma ada harapan sembuh. Tapi juga dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang datang ketika membesuk orang sakit seolah-olah doa dia ini emang pantas buat yang sakit. Ya. Emang bagus sih orang sakit didoain. Ya. Tapi dia lupa bahwa orang sakit ini pun dengan sakitnya dosanya terhapus. Dengan sabarnya pahalanya bertambah. Ya. Lalu si yang besuk lupa minta doa. Makanya Sayyidina Umar itu kalau ketemu orang sakit dia minta didoain. Kenapa? Orang sakit itu dosanya kehapus. Artinya kan bagus nih. Bagus, ya. Suci nih orang udah. Yang kedua dekatnya sama Allah tuh beda dengan orang pada sehat kebanyakannya. Ya. Orang kalau lagi sehat jarang dia fokus ibadah, fokus berzikir, jarang dia. Dia pasti lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang menyibukkan dirinya. Bisa sibuk dengan dunia atau juga sibuk dengan akhirat. Tapi umumnya orang yang sakit, apalagi sudah terkapar, sudah banyak diam di tempat tidur. Apalagi yang mau diingat kecuali Allah, Allah, Allah. Nah maka salah satu aktivitas membesuk orang sakit itu selain mendoakan, minta doa. Minta doa, ya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh senantiasa di hari Jumat tuh banyak membesuk orang-orang sakit. Iya, iya. Kalau dibilang sakit menggugurkan dosa itu sakit yang seperti apa sih, Ustaz? Minimal demam, bahkan ketusuk duri sekalipun. Kalau dia sabar, dosa dia 1 hari diampuni. Bahkan dalam riwayat lain, dosa dia 1 tahun diampuni oleh Allah. Karenanya Nabi melarang ketika ada sahabat yang kena demam, jangan kau caci demam itu. Demam itu akan menghapus dosamu. Seperti karat besi yang dibakar oleh api untuk menghancurkan karat-karatnya. Ya. Artinya, demam tuh gimana ya? Nggak enak banget deh. Enak, apa ya, badan tuh tulang ngilu. iya ngilu, Iya. tulang ngilu. Terus pokoknya nggak asik banget memang. Mungkin kalau orang, maaf, terkena pisau aja. Palingnya dirasa sakit ini doang nih. Ya. Ada luka, tapi cuman ini yang sakit. Ya. Tapi kalau udah demam, lukanya nggak ada. Tapi sekujur badan tuh kayak sakitnya bukan main. Makanya kenapa Nabi memberikan informasi soal demam? Karena demam ini bisa jadi mengalahkan luka di tangan, luka di kaki, bahkan luka di kepala sekalipun. Sebegitu ngilunya orang yang kena demam dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau kamu sabar, dosa kamu dihapus. Sebagaimana api membakar karat-karat besi itu. Iya. Kalau sakit hati, Wow. apakah itu bisa menggugurkan dosa? Ya, sakit hati ini kan bukan penyakit medikal. Iya. Bukan penyakit fisik. Iya, bukan penyakit fisik. Tapi dia penyakit perasaan. Ya. Karena misal dizolimi. Karena dibohongi. Maka dosa orang yang, maka pahala orang yang mazlum, orang yang terzolimi, selain tentu nanti di akhirat dia bisa mendapatkan apa itu namanya, limpahan pahala orang yang menzolimi, dia juga punya fasilitas VVIP dalam berdoa. Wattaqu da'watal mazlum, hati-hati doa orang yang terzolimi. Zalimi, ya. Artinya sakit hatimu karena kau dizolimi oleh orang, sebetulnya itu cara Allah menyayangi kamu. Bisa jadi kemarin doa nggak mustajab. Dapat ujian disakiti. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah apa hajat kita. Ya. Jadi sakit itu sebenarnya ujian atau nikmat malah? Buat sebagian orang dengan makom tertentu, Iya. sakit itu adalah cara kasih sayang Allah.
mengistirahatkan kita dari aktivitas yang melalaikan misalnya. Cara Allah menghapus dosa-dosa kita dengan sakit yang kita sabar dengannya. Cara Allah kemudian membuat kita lebih banyak berzikir. Karena umumnya orang lalai dari zikirnya. Bahkan cara kita menambah silaturahim. Di mana kalau kita sibuk kita lupa datang. Kita nggak punya waktu. Ya. Tapi begitu sakit, teman, sahabat, kawan, saudara, dia yang datang ketemu kita. Kayak ada sinergi yang terbarukan. Kayak ada energi positif di mana, aduh kemarin sibuk banget, gue mau ketemu susah, mau ke rumah. Duh thank you deh, pas gue sakit lu pada datang. Itu jadi kenikmatan.